Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Welcome back to FTIP On Air, sebuah podcast yang diperkasai oleh BEM KMFT P4 tahun 2021, Departemen Seni Budaya dan Olahraga Kabinet Suara Karya. Oke, mungkin ada yang sedikit berbeda dengan hari ini gitu ya. Betul, Anda semua bisa melihat ya. Lihat kami, oke. Video. Betul. Recording, ini adalah suasana recording FTIP On Air selama ini ya guys ya. Betul. Mungkin tapi kalau misalnya kalian sering mendengarkan podcast intertalent, terutama Ya. FTIP On Air kayak perjamuan, forum, dan teman-teman yang lainnya. Betul. Sekarang kita ada videonya. Betul. Kita punya Saat video. ini kita tampil dengan layanan terbaru ya. Kayaknya kalau misalnya kayak gini kita bikin lebih 2 jam gak sih? Boleh, sabit. Oke, sekali lagi kita mengingatkan kalau FTIP On Air adalah sebuah podcast yang diperkasih oleh Departemen Senbora BEM KMFT, yang mana tujuannya itu kita pengen apa ya, lebih mengajak lagi berinteraksi sama KMFT. Kayak misalkan kita kemarin udah sempat mengundang atlet FTIP yang bermain di PON. Betul, ada dari angkatan 2017. 17 dong. Lupa saya. Betul. Betul. Ya. Oke, pokoknya kita pernah ngundang atlet FTIP yang ya. bermain di PON juga. Kita pernah ngebahas soal zodiak. Betul. Terus kita pernah membahas hari film. Kita pernah ngebahas hari film. Kita pernah bahas apa lagi? Pokoknya cek aja langsung Ya, di Spotify Entertainment.id untuk lihat episode-episode menarik dari FTIP On Air. Betul. Pun, kalau misalnya gue pengen boleh untuk berkenalan lagi. Halo, gue Gilang Suryamarika dari BEM KMFT dan saya Arya Bima Surendra dari BEM KMFT. nah, mana rada-rada gelap gitu majuan Agak bad ya sepertinya. Tapi video it's pertama. okay. Yes, Video pertama. Oke. It's okay. Kita mau bahas apa hari ini? Oke, kita mau bahas apa ya? Oh, gue tahu. Apa tuh? Kita bahas kebutuhan primer hidup. Duit. Boleh. Gimana? Duit. Kita bahas perduitan karena tanpa adanya duit kita tidak bisa hidup. Betul. Money can buy happiness, Betul. but money can make happiness. Betul. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi karena kita bergerak di industri pertanian, pun dari salah satu fakultas, dari satu jurusan yang ada di FTIP itu kita ada prodi teknologi Betul. pangan. Kita bakal ngebahas kebutuhan primer manusia yang yaitu Susu. nggak susu dong. Siap, apa tuh? Nggak susu dong. Apa tuh? Susu punya vape. Oke. Peternak kan ada sapi. Kita nggak ada Betul. sapinya. Kita nggak punya. Kita pakai kerbau. Salah. Kita pakai ayam. Kita bakal ngebahas Makanan. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum kita membahas lebih lanjut, gimana kalau misal kita menyapa dulu penonton ataupun pendengar? Oke, gimana? Untuk kita kan punya panggilan Pipsi, oke? Kepada pendengar setia dari FTIP On Air, gimana kabarnya? Kami berdua berharap untuk para Pipsi agar terus sehat selalu ya di masa-masa pandemi ini, karena belum berakhir ya, masa pandeminya udah hampir menuju 2 tahun lebih. Betul. Saya harap semuanya sehat selalu. Oke, kita langsung menuju ke pembahasan pertama. Karena kita bakal ngebahas soal hal yang penting, yaitu makanan. Betul. Kita berharap kalian tuh bisa mendengarnya sampai akhir itu. So, still station. Ngomong apa sih gue? Apa sih? Here we present to you FTIP On Air. Stay on your shit and keep listening. Good. Oke, pertama, makanan. Gimana tuh? Ayo mau nanya dulu. Makanan kesukaan mana apa? Makanan kesukaan. Oke. Ini pasti makanan kesukaan sejuta umat. Apa tuh? Nasi Padang. Oh. Kenapa mana suka nasi Padang? Apakah emang mana orang Padang atau emang suka aja? Bukan, karena emang suka aja sih. Karena harganya yang murah dan porsinya yang banyak ya, karena kita sudah mulai masuk di kos-kosan. Oke, mahasiswa. Mahasiswa, kita membutuhkan porsi yang banyak tapi harganya yang sangat-sangat murah. Oke. Kalau misalnya mana makan nasi Padang misalnya menu apaan? Kalau aku sih karena rendang pastinya. Okay. Karena itu adalah makanan signature dan nasi signature Padang. Padang, but fun fact-nya, Betul. mungkin orang-orang juga udah pada tahu, ini bukan lagi fun fact karena orang-orang udah pasti tahu banget kalau rendang adalah makanan nomor 1, makanan terenak di dunia. Betul. Yang dinobatkan oleh Siapa? Dari siapa? Bloomberg apa gitu. Pokoknya rendang masuk ke top list makanan terenak sedunia. Betul. Orang-orang Padang tolong berbangga diri ya. Orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia terutama tolong Indonesia. berbangga diri makanan kalian jadi makanan Oke. terenak sedunia. Oke. Betul. Jadi tetap makan rendang. Betul. Kalau misalkan gue sih ya bukan nasi Padang. Apa tuh? Ini adalah makanan wajib buat warga Jabodetabek. Oke. Karena gue ada di Depok, Oke. rumahnya di Depok. Makanan wajib di weekend sebagai sarapan. Apa tuh? Apa ya?
Bubur ayam. Tidak, biasa aja. Oke. Ketoprak. Oh, ketoprak. Anjay, Oke. galuh. Menarik. Mungkin kalau misalnya kita pakai perbandingan gitu ya antara nasi padang dan ketoprak tuh mungkin terkesan agak jauh, tapi enggak. Iya. Kalian semua tuh harus tahu. Di Gimana? dalam ketoprak ada toge, Oke. ada bihun, Oke. ada lontong, Mhm. ada tahu, pun kadang-kadang kita pakai telur. Kerupuk. Kerupuk. Betul. Tapi satu hal yang paling penting dalam ketoprak, Apa tuh? bumbu kacang. Oke, soalnya tanpa bumbu kacang tuh kayaknya kurang lengkap gitu. Betul. Bahkan ini fun fact baru nih guys nih. Bahkan ada penelitian di situs makanan itu kalau misalkan orang-orang di luar sana tuh pengen banget tahu resep bumbu kacangnya Indonesia. Oke. Karena menurut mereka tuh rasanya tuh kayak banget walaupun sebenarnya kita cuma pakai bumbu kacang doang. Iya. Kayak orang-orang di rumah kayak kalian pun gue Bisa yakin bikin. banget kalian tipsi sekalian tuh bisa ngebuat apa Betul. ya ngebuat bumbu kacang karena itu kayak udah rahasia Indonesia banget. Iya. Apa ya? Nggak ada bumbu khususnya gitu Iya, kan. kayak cuman kacang, Betul. bumbu kacang, Betul. kecap, mungkin kalau misalnya ditoprak tambahin bawang, tambahin Betul. cabai juga, ulek, beres. Beres, betul sekali. Anjir kalau. Nggak, sekarang gue mau nanya ke lu. Gimana? Maneh tim kalau misalkan pesan ketoprak, Maneh suka makan ketoprak juga kan? Suka, karena kan kadang saya suka ke Jakarta juga ya. Oke. Maneh tim ketoprak yang kalau misalnya dibungkus, kerupuknya dipisah apa digabungin? Dipisah. Kenapa anjir? Biar lebih enak aja gitu, kayak ini makan nih kan, kita makan. Nah. Terus habis ngunyah tuh ambil kerupuknya biar kayak krenyes, enak boy. Salah. Why? Kan kita tahu tuh, tadi kayak sempat gue mention juga kalau ketoprak adalah makanan wajib buat orang Jabodetabek sarapan apalagi di weekend gitu kan. Pastinya kan ketoprak yang kalau misalnya kita cari buat sarapan tuh yang deket-deket sama rumah. Ya betul. Jadi kalau misalkan maneh nih kerupuk nih maneh satuin ke ketopraknya, itu tuh nggak semuanya jadi benyek. Ada Betul. tahapan layer-layernya. Ada yang benar-benar kalau misalnya kerupuknya di dalam banget jadi benyek banget sama Oke. bumbu kacang. Ada yang setengah-setengah, pun ada yang masih crispy gitu. Oke. Jadi masih crunchy, bukan crispy. Crispy kayak apa tahu? Masih Ayam. crunchy gitu ketoprak. Si ketoprak, si kerupuknya gitu. Oke. Itu tuh teksturnya tuh banyak banget. Tambah lu makan bihunnya, lu makan Oke. lontongnya juga. Ih, anjir kenikmatan kalau misalnya kerupuknya dimasukin. Baik. Tapi kan itu hanya salah satu alasannya Gilang ya biar tidak membawa bungkus kerupuk. Betul. Itu hanya alasan. Sekarang gini, Saya udah gini. tahu Gilang. Ketoprak adalah makanan saat sarapan. Jadi saat lu pengen mau sarapan kan paling cepet kan, Oke. pengen simple kan. Betul. Kalau misalnya lu keluar beli ketoprak, lu harus bawa 2 kresek ya kalau ada misalnya kerupuknya itu suka dipisahin kreseknya. Kan itu kan jadi nambah sampah lagi kreseknya. Iya Pun sih. ribet lagi gue gitu bawanya. Mending satuin aja udah satu bungkusan tenteng ketoprak makan kelar. Oke, baik. Betul. Mungkin daripada kita berdebat lagi, mungkin langsung komen down below kalian tuh tim kalau misalnya makan ketoprak dibungkus itu tuh naruh kerupuknya di Kerupuknya. dalam atau dipisah. Oke, langsung ya di komen guys. Oke. Nah, tapi nih Lang, karena tadi kan bahas makanan Depok. Nah, terus makanan kesukaan orang kan dari nasi Padang tuh kan. Dari Padang. Betul. Tapi kan kita berdua tuh saat ini berdomisili di Bandung dan Jatinangor. Tapi aing masih belum nemu ketoprak yang enak di Bandung. Oke. Jatinangor. Oh, belum nemu. Belum nemu. Di Nangor juga nggak ada. Mana tahu nggak? Kurang tahu sih. Tapi kalau misalnya gado-gado tuh ada. Kalau gado-gado Cihapit tuh Cihapit enak. the best. Cihapit Enak. Terus bubur juga banyak. Bubur pasti kosambi, banyak. Bubur apa lagi sih kalau misalnya di Bandung tuh? Kalau misalnya malam tuh ada bubur ini. Kosambi. Kosambi ada. Kosambi, bubur malam. Terus yang Banyak. di deket Jalan Asaf tuh apa sih? Oh. Di mana ya? Asap Dekat itu Jamika juga ada. Udah, Itu enak. Kan kalau misalnya kayak bubur, gado-gado, apa sih lontong kari. Betul, itu banyak. Lontong kari Pamir Jatinangor. Betul. Nah, itu tuh banyak gitu. Tapi kalau ketoprak tuh orang belum nemu gitu. Oke, mungkin buat para penonton ataupun pendengar yang mungkin mengetahui gitu ya. Nah, kalian yang tahu kalau misalnya, sekali lagi komen down below kalau misalnya kalian tahu ada ketoprak yang enak di Bandung Betul. tuh di mana gitu. Betul. Langsung. Ngomong-ngomong soal Bandung. Apa Tadi mungkin ketoprak bukan signature Bandung gitu kan. Ketoprak juga yang biasanya di Jakarta atau Jabodetabek gitu kan. Orang pengen tahu kalau misalnya Bandung tuh bisa ada makan berapa aja sih? Banyak sih. Mungkin yang orang-orang tahu tuh kayak Batagor, Bandrek. betul. Apa Terus sih itu? apa ya? Cimol, cilok kan semua orang pasti tahu, betul ya kan? Daripada kita sotoy dan bingung makanan yang di Betul. Bandung apa aja, mending kita langsung panggil Oke. warga lokal. Warga lokal. Sebentar. Siapa? Siapa tahu nanti kita bisa nanya ketoprak yang enak. Oke, betul. Siapa tahu? Karena tahu. dia tuh orangnya asli dari Bandung. Oke, langsung aja kita panggil orang asli dari Bandung. Alam. Silakan sebelah sana. Gilang, mohon ke sini Gilang. Oke guys, kita sekarang udah ada Kang Alam kan?
dilihat-lihat kayak orang-orang tuh pada pakai aksesoris kepala gitu ya. Iya, betul. Kenapa gua nggak pakai? Kenapa tuh? Kenapa? Sebentar. Oh, punya? Kenapa? Oke. Sudah mempersiapkan ya. Oke. Jangan kalah ganteng sama Siap. orang ini. Sabar ya. Oke. Udah. Sabar. Oke, siap. Kacamata don't forget biar kayak Stanley. Stanley parah. Kenapa tadi ingetan ayo mirip Stanley? Mirip, juga? kacamatanya tuh mirip Iya, Stanley. iya, Oke, iya. nanti Lebih proper lah kita pakai dulu. kalian bisa lihat ya foto Stanley dan Gilang, nanti saya coba ditempelkan ya guys. Asal mentang-mentang mana yang edit saya enak Betul. gitu ya. Oke. Jangan lupa ya guys nanti. Oke. Jangan ngobrol sendiri. Oke, kita Ada. punya guest star nih guys. Oke. Gimana nih? Mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu nih ya. Oke. Gimana nih? Untuk Kang Alam bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, supaya perkenalkan, mungkin aku wajah baru di sini ya, karena aku merupakan anak magang dari BMKM FTIP di bidang di Senbora ini. Perkenalkan, nama aku adalah Alam dan aku dari jurusan Teknik Pertanian, dan di sini juga aku merupakan warga lokal Bandung. Cocok. Maka dari itu kita mengajak Alam tuh karena dia warga lokal. Kalem, sebelum aing nanya ke mana, ke toprak yang enak di Bandung di mana? Aing pengen tahu. Mana Bandungnya Bandung mana? Itu di Bandung tuh di daerah Antapani ya. Oh, Tahu nggak? iya, Antapani. Yang banyak flyover tuh. Oh, Flyover pelangi. Oke, banyak terminal juga Iya, ya. Antapani ya. bener tuh. Betul banget, betul. Nah, kita karena tadi lagi membahas makanan ya, mungkin kita mau nanya sedikit apa ya, tentang makanan-makanan yang ada di Bandung nih ya. Oke. Mungkin kan Kang Alam juga orangnya suka apa ya, jajan mungkin ya. Iya, Pasti. Pasti Pasti orang lah. Bandung. Betul. Anak Gadung. Gadung, Apa tuh? Gadung apa tuh? Anak gaul Bandung. Aduh, Sambi. Anak gaul Bandung tuh pasti suka jajan, suka nongkrong-nongkrong nih. Mungkin sebelum kita pakai pertanyaan basic dulu. Betul. Kalau Alam saya makan favoritnya apa nih? Ya. Makanan favorit aku biasanya lebih ke makanan tradisional sih ya. Apa tuh? Kayak bubur sumsum, Oke. terus apa tuh yang warna hijau dalamnya tuh Apa? kelapa Kue manis. putu. Putu. Nah, itu betul. putu. Terus Terus apa lagi? Dadar gulung. Oke, telur gulung. Telur enggak dadar gulung. Jadi itu tuh isinya tuh kayak dibungkus kayak terigu gitu, terus dalamnya tuh ada kelapa. Bukan, ini manis. Harus coba. Oke. Oke. Inilah fungsinya. Kita ngundang warga. Betul, Biar betul terus sekali, betul nambah sekali. referensi makanan Betul. makanan lokal. Karena kita kan nggak tahu. Kita Betul. emang walaupun saya dari Bandung, tapi kan saya campuran. Oke. Gitu loh. Saya orang Depok. Saya tahu Betul. apa soal Bandung, kan? Betul, betul. Tadi kita udah sempat nanya makanan favorit nih. Tadi apa sih? Bubur sumsum, putu, dadar gulung. Apa lagi biasanya? Terus surabi. Surabi, betul. Oh, Bandung banget Surabi itu. Betul. Bandung banget tuh. Khas Apalagi banget tuh. dingin-dingin kan enak. Ah, gitu betul. ya. Betul. Gimana? Kalau misalkan kita ngebahas soal makanan dari Bandung, tadi kita tuh nyebut apa sih? Batagor. Batagor. Sebagai warga lokal, menurut mana Batagor yang enak di Bandung tuh di mana? Betul. Batagor yang enak menurut Aing tuh ya selama di Bandung. Dicoba tuh baru nyoba di Antapani enak. Terus di daerah kota di DU ada juga enak. Di Pati Ukur. Betul. Terus di Cihapit waktu itu ada kayak yang lewat. Aing coba beli tuh. Wah, enak juga nih, tapi Oke. dia tuh kayak keliling gitu kan. Jadi nggak ada nentu tempatnya tuh. Oke. Nah, yang paling pertama tadi Batagor Antapani, emang dekat rumah aja. Iya, gitu. emang bukan karena enak Bukan aja karena sih. enak, kayak Karena aja lebih sih. deket tuh sih. Dekat rumah aja gitu kan. Betul. Tadi kita tuh sempat nyiapin bahan sebenarnya ya. Mana tadi bahannya? Aduh, bahannya hilang guys. Mungkin kita Salah. searching dulu aja. Iya, lagi. betul. Aduh, nggak jadi kayaknya udah bakal lebih lama. Ya nggak usah deh kayaknya ya. Langsung aja. Briefingnya tadi sedikit kurang Nah, perkembangannya. nah. Langsung aja. Orang tuh penasaran, kalau misalkan orang-orang ke Bandung tuh menurut mana gitu ya, sebagai paling pasti kan mana punya kayak temen dari luar kota yang kalau misalnya mereka ke Bandung tuh minta mana jadi tour guide. Iya. Ya. Biasanya mana tuh bawa mereka tuh makan tuh kemana tuh? Biasanya Aing bawa tuh ke ada Taman Cilaki. Oh. Cibenying. Oh, Taman Oke. Cibenying. Atau ke apa tuh yang deket di Gasibu? Apaan namanya tuh? Ya, itu. Apa itu ya? Taman Lansia apa tuh? Apa sih namanya? Ciamplas. Bukan. Yang di daerah itu Sate Ane-Ani. Iya, apa sih Oh, namanya? sekitar situ. Lupa. Lupa lah. Itu dari situ Ayo. pokoknya.
Terus kalau misalnya mereka kayak mana dibawa ke mana? Taman Cibenying, terus Ya. si sate aneh yang tadi tuh biasanya mana ngasih saran rekomendasi makanan apa aja? Kayak lebih makanan-makanan tradisional gitu ya. Sekarang tuh kayak kemarin juga temen Aing yang dari Tangerang Selatan, terus kesini datang mau coba dong apaan yang aneh di sini. Oke. Yang aneh ya Yang aneh emang dari karena luar. ini ya kan dari luar kota dia pengen Oke. mencoba sesuatu hal yang makanan yang baru lah bagi mereka gitu loh. Aku saranin tuh cimol bojot. Oke si itu Bojot. tuh agak terkenal tuh, lumayan tuh. Terkenal tuh cuma bojot tuh. Betul. Itu enak banget kayak cimol agak basah, nggak Oke. cimol yang kering gitu. Iya, Terus dikasih bumbu kayak bumbu dimsum yang ayam, bukan ayam apa sih? Bawang. Bawang. Oh, Nah, bawang. itu Terus? enak. Terus lada-lada gitu kan. Terus Betul. kalau nyemil-nyemil kan lama juga, terus lada enak gitu. Tahu lada nggak? Lada Lada tuh. itu pedas. Betul. baru mau gua kasih tahu Ya, gitu, betul. sebagai warlock Jatinangor Betul. yang masih belajar soal Sunda gitu ya. Lada tuh artinya pedes guys. Betul. Kalau misalnya si cimol bojot ini harganya berapa biasanya? Harganya biasa range harganya itu dari 5.000 buat ukuran kecil sampai 10.000, ada juga yang 15.000 tergantung penjualnya. Oke. Itu emang nggak yang kalau menurut mana ya dari si pengamat cimol bojot Bandung gitu ya, cimol bojot yang paling enak emang cuma satu tempat doang atau emang dia banyak tempat gitu? Menurut Aik tuh, Aik coba ada cimol bojot tuh, cimol bojot AA. Udah menjamur lah banyak di Bandung. Tapi yang ada enak tuh satu namanya cimol hokcai. Oke. Yang bikin enak tuh apa kalau buat tahu? Yang gue tahu tuh cimol hokcai itu teksturnya lebih kenyal-kenyal gitu, terus Oke. kecil-kecil, nggak terlalu gede, terus emang jadi banyak juga kan porsinya, apalagi yang 10.000. Oke. Terus di bumbunya tuh emang enak, beda dari yang lain gitu. Kayak harus cobalah pokoknya. Cimol hokcai itu adanya biasanya di Jalan Pahlawan, depan Gereja Pahlawan ada. Terus di mana lagi ya, cabangnya tuh ada di dekat pasar di apa ya, SMA 10 tuh apa, tahu nggak? Itu tuh. Santo Yusuf. Nah, daerah situ. Ada. Jangan lihat ke saya. Oke. Ini ya lupa. Saya luar di situ. Oke, baik. Ya disitulah mungkin banyak kali ya. Oke, mungkin karena tadi udah bahas apa ya? Bahas apa tadi? Bahas cilok kan ya dan Iya. cimol. Kita belum bahas cilok nggak sih? Ini kita tadi udah bahas cemilan. Iya betul. Cimol itu cemilan gitu kan. Betul, Kalau nggak salah. kalau di Bandung gitu. Kalau misalkan makanan berat deh. Makanan berat. Biasanya tuh karedok, Oke, karedok. Terus apa lagi? terus pepes. Pepes? Iya, Pepes. tahu nggak sih pepes? Tahu nggak pepes? Oh enggak, yang tahu pepes. Iya, Kan, betul. diungkap sama itu kan. Betul. Tapi di Bandung ada yang enak. Oh, banyak. Banyak. Maksudnya pepes tuh maksudnya enaknya tuh beragam gitu lah. Kayak oke. Jadi nggak cuma masih- ikan dong gitu. Iya, ada kayak pepes tahu kan. Oh, Kayak oke. macem-macem lah. Oh, Gitu. Oke, terus apa lagi? Apalagi yang makanan berat? Makanan berat paling gado-gado. Gado-gado di mana juga ada ya. Terus semuanya juga ada gitu. Jadi butuh yang bersignature dari Bandungnya Bandung itu apa? gitu loh, kayak yang benar-benar ya. Mungkin kayak soto Bandung. Nah, oke. Tapi kan Soto Soto Betawi, Betawi, Makasar. iya. Terima kasih soto Makassar. Banyak soto. Jangan yang di mana-mana ada gitu. Gue pengen signature yang bener-bener dari Bandung banget tuh apa? Apa? Menurut ini apa sih namanya? apa tuh? Aduh gue apa ya namanya, lupa. Kebanyakan makanan di Bandung. Betul, jadi emang. bingung Tapi sih. tenang, Kenapa tenang, tuh, kenapa? tenang. Warlock apa? Bandung campuran nggak tahu. Ya. Warlock Bandung nggak tahu. Betul. Google pasti tahu. Oke, Google. Kita cari langsung. Biar kita lewat bisa Google. pakai ini komputer gede, kita langsung Kita cari langsung aja di lewat keluar di tangan. Google. Aduh, misi dulu dong itu mic-nya. Ya, mungkin Oh. bisa dicari langsung makanan khas Bandung. Makanan khas Bandung. Let's see, 15 makanan plus khas Bandung dari www.orami.co.id. Kita cek coba. Surabi Bandung. Tadi udah sempet Sudah mention sempat. juga. Tapi kita masih mau cari yang makanan berat. nih. Betul. Mie Mie kocok. kocok, mie kocok. Oke, betul. Ntar, mana kalian kasih dulu, mana udah pernah nyobain mie kocok Bandung atau belum? Pernah. Nah, kalau misalnya menurut mana mie kocok Bandung yang enak tuh di mana? Mie kocok ke Bandung waktu itu pernah dibeli juga di Cilaki. Oke, terus Cilaki Ada betul. tuh, enak. Terus seblak. Signature dari Bandung. Nah, Betul, Bandung betul. Oke, kalau misalkan menurut mana ya? Ntar lu.
Kalau yang gue tahu tuh ya, gak semua orang tuh menikmati seblak. Betul. Kayak misalkan gue. Nah, Gue oke. gak suka seblak. Oke. Kayak terlalu apa ya, buat gue yang healthy banget tuh. Oke. Seblak tuh masih kayak kurang sehat gitu. Oke, Tapi tidak sehat. Ya preferensi orang-orang lah. Beda-beda ya. Seblak gitu. Kalau Betul. sama emang suka seblak atau gimana? Suka. Suka seblak. Kalau seblak menurut mana yang enak tuh di mana? Yang menurut aing enak ya. Di daerah Bandung di kota tuh ada di Jalan Tirtayasa namanya tuh seblak. Pokoknya ada di namanya tuh daerah Tirtayasa ada namanya seblak Sultan. Nah, Oke, seblak Sultan. Terus di yang enak tuh biasanya seblak gang. Oh iya betul. Seblak-seblak Emang yang iya, digang. emang seblak-seblak dari apa ya? Desa-desa tuh atau kampung-kampung tuh emang ibu sih yang di dalam gang gitu ya, itu tuh punya cita rasa tersendiri gitu daripada yang seblak-seblak ada di kota gitu. Itu tuh biasanya enak terus. Dan buat warga Nangor ya, kalau misal kalian tahu di dekat Geria tuh ada salah satu seblak yang katanya emang terkenal enak tuh. Oh enggak, kalau yang gue tahu, walaupun gue bakal penikmat Betul, seblak gitu oke. ya. Kalau di Nangor tuh ya seblak tuh ada di sebelah Caringin. Oke, Di dekat- Caringin. Di dekat Cafe Juru kalau nggak salah. Oke, di situ Itu ada mungkin. seblak yang enak tuh katanya tuh. Cuman Mungkin bisa buat warga Nangor ataupun yang nanti mau ke Nangor dan mencari seblak bisa dicari ya tadi ya seblak-seblaknya. seblak Oke. di Caringin katanya enak tuh. Ya, Temen betul. gue suka seblak katanya suka banget di situ tuh. Apalagi nih? Ada lagi? Lotek. Perkedel Lotek, biasa. Cirebon doang. Oke, colenak. Dicocol enak. Enak. Apa nih maksudnya colenak nih? Colenak tuh kayak peyem gitu ya. Terus di atasnya tuh kayak ada parutan-parutan kelapa. Nah, itu tuh rasanya tuh manis gitu. Itu tuh enak kayak lebih ke dessert kalau misal colenak tuh gitu. Oke. Terus ini ada ada lagi. Nah, bandros. Bandros. Gimana bandros nih? Bandros enak sih. Kayak teksturnya tuh lebih rasanya asin-asin gitu. Betul. Terus asik. biasanya dipakein gula. Ya, tambahin biar tuh ada tambahin yang gula. manis kan, Iya, biar ada yang manisnya. manisnya. Terus mungkin sekarang ada variasi lain, mungkin ada yang pakai matcha. Baru coklat tahu nih saya gitu, mungkin. kayak Oke, biasanya oke. pernah lihat nih. Enggak, kalau bandros tuh bentuknya mirip apa gitu kayak. Itu kue lupis. Kue lupis ya. Bukan lupis, Bukan pukis. Pukis, Nah, ya. pukis. Pukis, Itu ya. pukis. Soalnya adonannya juga bukan adonannya. Si cetakannya tuh emang mirip gitu. Emang sama sih. Nih, combro. Combro bisa, misro. Gue masih butuh cari makanan berat gitu kan. Oke. Cuangki. Oke, emang kok cuangki mungkin para penonton atau pendengar juga udah banyak yang tahu ya kalau misalnya cuangki itu kayak makanan ringan yang enak dimakan saat hujan-hujan. Apa tuh? Gimana? Mungkin ada cerita pas makan cuangki apa gimana? Oke, salah. Soal Salah. cuangki yang mungkin udah nggak fun dan juga udah nggak fake lagi. Oke, Karena gimana? mungkin udah banyak yang tahu. Cuangki itu statement dari cari uang jalan kaki bukan? Ah betul, itu tuh salah satu singkatan setahu saya ya. Itu tuh salah satu singkatan cuangki itu. Oke, cuangki. Ini moring apa ini? Itu tuh keripik kan sih moring tuh Iya, kayaknya, keripik. ya kan? Cimol kering. Cimol kering merupakan Oh, makanan khas Bandung yang betul. terbuat dari aci. Bercampur berbagai bumbu hampir sama seperti cara membuat cimol. Oke. Cimol lah cimol. Gehu jeletot. Bisa. tahu. Cilok kita udah pada Cilok, tahu, cimol. cimol udah pada tahu pasti. Apa nih? Uluk-utak Utak lenca. Nah, Itu itu tuh, biasanya apa tuh? jadiin sambal gitu Ya, kayak. sambal. Oke. Sambal gitu. Oke. Habis, kita Nah, tidak menemukan, kita cari lagi. 10 makanan khas Bandung yang paling enak dan populer. www.idn Times. Oke, cari. Ini internet saya bagus juga ini. Ini kocok lagi. Tadi udah Batagor Bandung, udah sempat mention juga Batagor Antaman itu katanya itu enak. Iya, itu enak. Betul. Coba. Sebelah udah. Karedok tadi udah sempat Udah. mention juga. Nasi tutukan. Nah, nasi ini tutup. dia. Gimana tuh? Kalau misalnya gimana nih Kang Alam bisa diceritain gak sih kayak nasi tutuk oncom tuh apa tuh? Biasanya nasi tutuk oncom tuh. Ya. Berasa kayak nasi, Ya. lebih mungkin kayak nasi uduk gitu, tapi kayak dicampur oncom. Oke, berarti di nasinya yang Iya, gitu. bikin Yang lebih enak bikin itu. Oke. uniknya itu. Uniknya oke. Antara mana yang makan nasi tutuk oncom bisa di mana? Biasanya di Puncelut enak-enak. tuh. Oh, oke. Emang Di daerah atas. betul. Ya, mungkin kalau misalnya orang-orang yang belum tahu juga, kalau misalnya Puncak tuh kalau buat kita Jabodetabek tuh kayak puncak. Nah, betul, benar, betul sekali. Daerah puncak kayak daerah Warpak gitu, nah itu Puncak tuh bentukannya tuh mirip-mirip kayak gitu lah. Lotek udah pasti pada tahu lah ya. Mirip-mirip karedok, mirip-mirip Betul. karedok lah lotek tuh. Colenak. Colenak tadi. udah, oke. Oh iya, colenak tuh ya. Betul. Tahu susu. Tahu susu. Tahu. Nah, Oke, tahu Lembang. Kurang Kurang mana? Cara juga ada yang lain.
Pisang bolen. Pisang bolen udah Gue tuh butuh makanan berat gitu. Kalau misalnya makanan berat yang di Bandung tuh kira-kira apa itu? 55 makanan khas Bandung. agak banyak ya 55 nih. Kita harus 15 makanan khas Bandung yang Nasi timbel benar tuh nasi. Oke, betul nasi timbel. Oke, daripada capek kita nyari makanan Betul. khas, orang pengen tahu ya, kasih 3 rekomendasi makanan paling enak menurut mana di Bandung tuh apa? Betul. Yang mungkin buat para penonton ya. Siapa tahu ada yang mau ke Bandung juga. Betul. Yang pertama kalau misalkan tadi cuangki ya. Cuangki tuh enak. Serayu. Cuangki serayu. Nah, itu the best pisan eta sumpah. Terus kalau makanan-makanan berat lebih enak di Punclut sih, banyak variasinya Oke, juga kan. terus? Tuk oncom, nasi uduk. Terus jangan lupa pakai sambal. Oke, karena ada statement menarik nih. Orang Indonesia tuh biasanya kalau belum bisa dibilang makan kalau misalnya nggak makan nasi dan tidak makan sambal. Itu tuh orang Indonesia kayak, aduh belum makan nih. Walaupun misalnya nih dari pagi sampai siangnya tuh dia udah makan banyak banget nih, kayak dia makan lotek, terus ngemil apa ya kayak gorengan. Tapi kalau misalnya belum makan nasi tuh masih bisa dibilang belum makan. Kalau orang Indonesia tuh seperti itu rata-rata ya. Tapi kan saya kan kurang Inggris ya, jadi kayak roti atau gandum pun cukup buat saya. Nggak ada. Tidak berlaku di sini. Oke, tadi Alam udah sempat ngasih tau kita soal makanan kesukaan dia, pun Betul. makanan yang yang menurutnya paling enak gitu di Bandung. Kalau tadi kita kurang satu deh, gue minta 3. Oh ya kurang satu ini. Satu lagi yaitu semacam micin-micin gitulah. Aci-aci, seblak, Oke. cimol, cilung, Betul. Apalagi? Ya, cimol. pokoknya yang dari Aci itu lah ya. Aci-aci Oke. lah, banyak banget di Bandung. Enak Ya, lah itu emang pokoknya. enak sih. Oke, pun kalau misalnya yang tadi gue sebut tangkap pun kayak udah kita di script juga. Ya, betul. Dari briefing juga. Kalau makanan-makanan itu tuh harganya masih affordable, Ya, masih oke. murah-murah. Jadi buat kalian semua mahasiswa yang pengen ke Bandung dan pengen jajan, boleh tadi rekomendasi dari Kang Alam, kayak ntar tempat-tempatnya bakal kita masuk juga di deskripsi, tempat-tempat makanan yang enak. Boleh website yang kita pakai tadi juga bakal kita kirim juga di deskripsi di bawah. Kayaknya kalau misalnya emang kita pengen bahas soal makanan Bandung kayak Bakal banyak banget ya. Tapi kan karena kita nggak mau lama-lama podcast, Betul. ribet di ngeditnya, kayak kita harus Kasian. membuang Kang Alam. Bukan mengusir Kang Alam pelan-pelan dari Betul. podcast. Pelan. Oke, thank you banget buat Alam udah Oke. join buat di podcast Entertainment hari ini. Entertainment FTIP on Air hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya Kang Alam ada rekomendasi, boleh langsung kirim aja di Oke, bawah. siap. Nanti Mungkin- dikabarin ya di deskripsi. Betul siap. Oke. Udah pro banget ya, Mas, ya. Keren. Buat kalian semua yang masih pengen tahu kita bakal ngebahas makanan apa gitu, Oke. stay tune juga. Kita bakal nanti ada break sebentar, kurang lebih 3 atau 4 detik bumper. Ya, betul. Tergantung kita ngeditnya, Ya. kuatnya berapa lama. Pun kalau misalnya kalian pengen kepo soal Kang Alam, pengen nanya lebih lanjut lagi soal makanan yang enak di Bandung dan juga Kang Alam nongkrong biasanya di mana, Betul. pengen nyamperin, boleh langsung cek aja Instagramnya di @ralam. Oke. RALLAAM. Oke, Oh, agak nanti kita agak- tulis agak- di agak- deskripsi. agak sulit ya. follow Instagramnya Ya, di sini. Nanti di sini. gue masukin ID lain di sini. Ya. Jangan dong, kita nggak akan expose ID. Oke, sekali lagi thank you buat Alam. Keep stay tune on FTIP on Air. Oke. Oke, next bahasan apa tuh? Mungkin kita bahas dulu daerah-daerah pesisir pantai gitu. Boleh. Mangga dibahas. Oke, mungkin kita semua tahu ya kalau misalnya Indonesia tuh banyak sekali pantainya. Betul. Dari Sabang sampai Merauke tuh selalu banyak sekali pantai-pantai di pesisirnya. Iya, tapi Pasti saya- di pesisir sih. Pasti di pesisir dong. Iya, Tapi betul. Tapi yang tadi mau saya sayangkan, sayang sekali di Bandung dan Jatinangor gak ada pantai. Betul. Karena jauh banget ya kita mau ke pantai. Boleh dilanjutkan bahasannya? Oke, karena berhubung tadi kita sudah membahas sedikit makanan, kita sekarang tuh membahas makanan-makanan yang dari apa ya? Istilahnya tuh dekat pesisir pantai. Hasil olahan laut. Betul, hasil olahan laut seperti yang para penonton bisa ini ya, tahu kalau misalnya olahan laut tuh sangat banyak. Oke, mungkin banyak yang suka seafood. Seafood, terumbu karang asam manis. Bukan, nggak ada itu. Laut. Tapi bukan terumbu karang juga ya. Oke. Mungkin apa ya? Contohnya tuh ikan kerapu asam manis. Kalau nggak saus padang. Tapi kayaknya emang terumbu karang sih bisa. Nggak bisa. Bisa terumbu karangnya. Oke,
Sebenarnya itu kenapa sih kita ngebahas soal laut dan juga ikan kerapu tadi itu? Oke, karena kita mau membahas makanan yang agak jauh nih dari posisi kita sekarang saat ini. Oke, daripada kita sotoy kayak tadi Betul. soal terumbu karang asam manis, mending kita langsung undang gestar aja. Iya, kita punya gestar saat ini. Kita undang aja gestar yang katanya tuh asalnya tuh tempatnya tuh banyak banget pantainya gitu Betul. ya. Jadi pasti dia kayaknya paham lah makanan-makanan yang mungkin hasil olahan laut juga. Betul. Oke, without further ado langsung aja kita panggil gestar kita. Halo Rania Kalista. Halo Kang Gilang, Kang Arya. Oke, halo. Itu dia sudah terlihat di layar bukan? Nah, Betul. mungkin kalau misalnya kita lihat dari backgroundnya nih, Rania asalnya dari Bojongkulon ya? Bukan. Oh, dari mana? Bukan. Bisa dilihat ya dari background tuh ada pura. Itu tuh ada di daerah Pulau Dewata. Oke, sebelum kita sotoy Rania beneran dari Bali atau enggak, kayaknya mending kita minta Rania perkenalan sekalian klarifikasi dulu Betul. nih. Mungkin boleh Rania perkenalan pakai bahasa Bali gitu ya? Ya. Ya boleh Kang, cuman sedikit aja ya bahasa Balinya, soalnya nggak terlalu bisa nih. Oke. Oke, boleh. Om Swastiastu Sematan Sareng Sami, Wastantiangi Made Rania Kalista Suhadi. Nah, aku tuh biasanya dipanggil Rania. Sekarang sedang berpendidikan di Universitas Pajajaran, khususnya Fakultas Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Pangan dan Angkatan 2021. Oke, halo Rania. Halo, Rania. Halo Kang Gilang, Kang Arya. Tapi kayaknya kita masih belum puas nggak sih klarifikasinya tuh? Mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya. Daripada kita tanya-tanya kepanjangan, mending kita langsung aja. Oke, Rania sekarang tarik kecak. Enggak gitu. Enggak langsung tarik kecak ya. Oke, boleh undang Leang? Jangan juga. Agak kita yang terancam. Bercanda. Oke, kita percaya. Berarti kalau misalnya kita boleh tahu, Rania ini lahir dan besar dari Bali ya? Betul Kang, asli Bali. Berarti asli Bali. Jadi nanti kalau misalkan emang ternyata ada fakta soal makanan yang kita bahas, pasti makanan Bali tentunya. Betul. Ada yang salah, salahin Rania. Betul. Kita nggak Karena salah apa-apa. kita bukan orang Bali. Saya orang Depok. Iya, saya orang Bandung. Sudah jauh banget. Jauh. Kita nggak punya pantai, kita nggak pernah ngerasain terumbu karang asam manis. Kagak pernah. Tapi, daripada kita terlalu banyak bacot, langsung lanjut Langsung aja, ke Rania. Rania. Oke, tapi sebelum lebih lanjut mungkin kita bisa mengenal terlebih dahulu nih. Rania tuh sekarang sedang apa di FTIP lah lebih tepatnya ya. Oke, sekarang nih karena lagi sama Kang Gilang, Kang Arya juga, aku tuh lagi magang di BEM Senbora, Seni Budaya dan Olahraga. Oke, anak magang. Anak magang keren Oke. banget. Seperti hal yang biasa dilakukan untuk anak magang gitu ya, kita Betul. kerjain. Jangan. Kenapa gak boleh dikerjain? Ini kita sudah ngajak dia untuk proker ini kan? Oh betul. Dikerjain juga kan? Betul. Oke, langsung aja kita ke topik bahasan nih. Karena dari tadi kita udah ngebahas makanan, aku pengen tahu nih, kira-kira Rania udah nyiapin makanan apa aja nih? Karena kan Betul. udah pernah briefing sebelumnya. Jangan dikasih tahu. Oke, gak apa-apa dong. Oke. Langsung aja Rania mau makan apa aja nih? Mungkin karena tadi Kang Gilang sama Kak Arya nyebut-nyebut rumput laut, kali ya. Ini ada nih olahan makanan dari rumput laut yang mungkin di daerah Kang Gilang, Kang Arya tuh nggak ada. Agak Betul. sombong ya? Iya. Karena jauh jadi Karena sombong. jauh jadi sombong Iya, coba kalau dekat. Ya, jadi ini ada namanya, bisa dilihat namanya bulung. Bulung? Bulung, iya bulung Oh, namanya. Oke. Oke. Gimana tuh bulung Nah, tuh? jadi bulung itu tuh rumput laut, Kang. Cuman dia di sini itu nih, kalau bisa dilihat ada warna putihnya juga dan ada warna hijau. Yang seperti kita ketahui itu kan gimana ya, rumput laut itu warnanya hijau ya kalau di pantai. ya. Nah, di ini kayak gini nih warnanya hijau dan putih, mungkin dicampur ya kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf ya. Penonton? Bukan kita, bukan kita. Tadi ada apa-apa soal bulung Ya, ini, oke? gitu. Nah, teksturnya itu tuh kayak bihun. Kan kalau yang kita tahu itu kayak gimana? Kayak jelly-jelly gitu ya kalau rumput laut. Kalau ini tuh kayak bihun. Nih, bisa dilihat kayak panjang-panjang gitu. Gitu, Kang. Oke. Kenapa kamu bawa makanan yang kita nggak tahu teksturnya, jadi Iya, kita bisa betul. ngebayangin di maaf aja nih. Ya. Jadi kenapa kamu Biar alasannya bawa bikin bulung? penasaran.
biar semakin penasaran, Kang. Dan kenalin juga nih ke para penonton dan pendengar biar tahu makanan khas Bali itu ada nih namanya bulung. Itu kalau yang dalam plastik tuh apa tuh, Ran? Oh iya, lupa. Oh, Nah, iya. ini yang di dalam plastik ini tuh kuah dari bulungnya gitu. Jadi kayak harus dicampur gitu nanti dibuka cara makannya. Kuah rumput laut apa gimana itu? Bukan. Bukan. Tapi masih ada berhubungannya juga dengan laut-lautnya. Apa tuh? Kaldu air laut. Wah, air laut asam manis. Bukan, Aduh, Kang. mohon maaf. Kak, kalau misalnya si bulung ini berarti lumayan terkenal di Bali ya? Ya, benar. Biasanya orang-orang makan bulung ini kalau orang Bali makan jam berapa itu? Atau ada acara tertentu? Ada cerita tertentu doang itu. Kalau acara tertentu sih enggak ya. Mungkin ini kayak sebelum jangan dimakan pagi-pagi ya. Soalnya ini kadang pedas gitu disajiinnya, kayak dikasih cabenya gitu dari bumbunya ini nih. Bumbunya ini kuah pindang by the way. Pindang. Oke. Iya. Jadi Berarti, mungkin apa tuh? apa ya? Setelah makan nasi mungkin bisa makan ini. Oh, bisa. Jadi kalau misalkan di daerah kita kayak karedok gitu ya, kayak gado-gado gitu ya. Ya, mungkin kayak gitu ya. Kayak Mungkin Iya, betul sih. Cuman agak beda ya, Kang. oke. Ya, agak sombong aja dia dari Iya, dari emang karena Bali, sombong dari rumput aja. laut gitu kan. Dia Ah. nggak bisa ngerasain karedok kayaknya. Mm-mm. Oke. Kalau misalnya next nih, karena kita nggak bisa terlalu ngulik terlalu dalam soal bulung ini, Rania mau makanan apa lagi nih? Apalagi ya? Mungkin setelah makan bulung enaknya makan nasi dulu ya biar Boleh. kenyang. Waduh, boleh. Nah, ini nih. Apa Ada. tuh? Aduh. Jadi lapar ya kita. Boleh. Apa tuh? Itu namanya nasi campur ayam, Kak. Oke. Nah, terus di dalamnya itu tentunya ada ayamnya, tapi ayamnya itu khas dong dari Bali. Bentar, boleh aku tebak? Nih, Pasti ayam betutu. nih. Ih, bener banget. Cinta Bali. Emang Bapak Gilang nih hidupnya jalan-jalan. ya? Jalan-jalan. Lebih ke saya sering perhatiin cantik Bali aja. Hati-hati kita siaran langsung ya. Bukan siaran langsung, tapi video ini tidak ada di-cut kayaknya. Tolong. Oke, lanjut langsung ke ayam betutu yang di bawah Rania. Gimana nih ayam betutu? Si nasi campur ada apa aja nih selain ayam betutu? Oke, di nasi campur ayamnya itu yang pertama ayam betutunya sendiri. Nah, ini nih isinya tuh bumbu genep namanya kalau di Bali. Jadi bumbu genep itu gimana ya? Genep itu artinya kayak lengkap gitu bahasa Indonesianya. Iya, jadi kayak semua bumbu kayak lengkuas, bawang putih, bawang merah, cabe, kunyit itu tuh kayak dijadiin satu terus diungkep ya kalau nggak salah bahasanya biar kayak meresap gitu jadi warna kuning gitu. Oke. Nah, ya terus selanjutnya tuh ada ayam sambal mata, pasti tahu dong ya sambal mata. Lapar kah? Agaknya lapar ya. Ini agaknya salah kita bikin podcast makanan ya. Apalagi makanan itu makanan dari Bali. Iya. Gitu. Aduh. Masalahnya di Rania ada makanannya. Sih? Ya oke, kosong. Gak ada. Boleh teman-teman bisa langsung GoFood aja Gila Sudah dan Ya, Ania bisa. ya. Langsung dikirim ke aja. alamat kita ya nanti. Karena kalau ya. misalnya kita minta Rania kirimin ayam betutu si nasi campur ini dari Bali sana, keburu basi. Betul. Oke, lanjut soal nasi campur. Nah, itu Kang, itu baru setengahnya. Aduh, Kalau biar masih lengkap itu banyak. pastinya iya, harus isi sayurnya dong biar seger juga. Jadi sayurnya ini gimana ya? Kalau mungkin di daerahnya Kang Gilang sama Kang Arya itu namanya kayak sayur urap gitu, Kang. Oke. Kayak Iya, gitu. tahu. Iya. Iya, terus isi telur. Telurnya itu isi sambal merah gitu, Kang. Oke, berarti itu kayak apa ya? Kayak telur balado. Ya, betul. Oke. Betul banget. Nah, kalau boleh tahu nih, itu tuh rasanya kayak gimana ya? Pedas kah atau asin, manis, gimana tuh? Campur-campur sih, Kang. Apalagi di sini tuh gimana ya? Karena kayak di sambal merahnya itu rasanya tuh nggak terlalu pedas, kayak pedas cuman ada manisnya. Nah, kalau di sambal matahnya itu Kang Arya Kang Gilang tahu sendiri kan ya, pasti Ya. pedas gitu. Jadinya kayak campur-campur ya pastinya enak banget. Oke.
Kalau ini apa? Berarti nggak ada komponen manisnya atau gimana? Nggak ada Kang kalau di sini. Mungkin dari Oke. sambelnya itu ya, yang sambelnya agak sedikit manis. Itu aja sih Kang. Tolong jangan diperjelas lagi karena saya udah Mau diperjelas lagi Kang? Nggak usah. nggak usah. Ada lagi. Tapi ada satu komponen yang tertinggal. Coba apa tuh? Betul. Ini tuh kayak kuah gitu. Nah, kuahnya itu tuh dari si ayam betutunya itu pas direbus. Nah, itu dijadiin sampingannya gitu, kayak dituang gitu di atas nasinya, Kang. Salah kita ngebahas makanan begini. Iya, salah banget. Tahu gitu nggak bikin tentang makanan. Kalau gitu kita langsung bikin podcast. Oke, lanjut. Mungkin kalau misalkan kita lihat tadi ada ayam betutunya, sambal mata, terus ada kayak sayur urap gitu, pun pakai kaldu ayam betutunya juga itu. Range harganya itu berapa sih Ran kalau misalnya di Bali itu nasi campur ini? Oh iya, nggak mahal ya. Kalau di sini mungkin dari 15.000 tuh udah banyak banget dan lengkap sampai mungkin ada 25 gitu yang lebih lengkapnya lagi, Kak. Oke. Udah, sebentar, Rania ngebawa kita makanan apa lagi nih selain nasi aduk? Karena kayak saya udah nggak kuat nih kalau misalnya ngeliatin si nasi campur ini kayak pengen makan mulu gitu. Betul. Kalau misalnya nextnya habis makan nasi butuh mungkin kayak buah-buahan gitu ya. Ya. Nih, namanya rujak. Oke, rujak. Kalau rujak kan mungkin para penonton juga tahu ya. Tapi apakah ada yang membuatnya berbeda atau gimana Rania? Ada dong, Rania bawa makanan di sini yang beda-beda biar Kang Gilang Karya juga tahu nih makanan khasnya. Jadi di sini tuh rujaknya rujak buah dan mungkin sayurannya tuh timun. Terus bumbunya itu ini nih sama kayak yang tadi bulung boni ini tuh dari kuah pindang. Jadi pindang itu ikan, tahu kan? Ikan pindang. Nah, ikan pindangnya itu direbus, terus airnya itu diambil untuk peneman si rujaknya ini nanti ditaburin, dituangin gitu. Oke, tapi kelihatannya sangat-sangat enak ya kalau bisa dilihat-lihat tuh. Kalau misalnya rasanya tuh gimana Rania? Kalau rasanya itu asin sih Kang, asin tapi nggak terlalu amis. Nggak tahu kenapa kayak udah nggak amis aja, nggak amis banget dari si ikan pindangnya itu, nggak terlalu amis lah, bukan nggak ada rasa amisnya. Cuman ada asam-asamnya karena dari ada buah kedondong, mangga, terus manisnya dari nanas gitu-gitu Kang. Oke. Berarti rasanya nano-nano ya? Iya benar. Oke. Tapi kayaknya emang maaf. Apalagi nih? Kalau misalnya tadi tuh, kisaran harganya tuh, kalau boleh tahu di berapa? Kisaran harganya itu pastinya lebih murah daripada nasinya, itu kisaran 5.000 sampai 10.000. Oke, 5.000 sampai 10. Oke, standar rujak pada umumnya berarti ya? Oh, di sana juga sama ya, Kang? Iya, kalau di sini juga kurang lebih segitu sih harganya. Iya, benar. Oke, berarti tadi tuh yang apa ya? Rujak itu sama yang apa tuh? Yang nasi apa tuh tadi? Yang sama kuahnya sama tuh? Sama bulung. Yang kuahnya sama itu apa tuh? Oh, bulung, Kang. Oh, berarti itu emang kuahnya sama ya? Iya, kuahnya sama, cuman rujaknya itu nggak cuma itu aja, sama mungkin kayak di daerahnya Kang Gilang, ada rujak gula gitu, gula Jawa. Di sini ada rujak gula Bali, rujak cuka gitu Kang. Cuman yang favorit Rania itu yang dari Bali, rujak kuah pindang gitu. Kuah pindang, nasi campur, akhlak bulung. Jadi pengen ya. Apa Rania mau mengakomodasi kita untuk ke Bali gitu? Kayaknya lebih cocok kalau misalnya kita cut dulu ini video terus kita cabut makan. Boleh. Jangan dong, ternyata tetap rolling dong. Keep rolling Iya, guys. maaf ya. Oke. Tadi kita udah ngebahas 4 makanan berarti ya? 3. Oh, 3 apa 4? Oh, 3 4. Ini Rania masih punya makan lagi apa enggak nih?
Ada lagi satu. Waduh, Masih ada apa lagi. tuh? Oke, Lapar kita lapar. makanan pamungkas nih kayaknya. Ya, Cara kayaknya. terakhir bisa tuh Penutup. pamungkas tuh. Penutup. Gimana? Oke, Nah, gimana? benar banget penutup dessert. Apa tuh? Kita ada dessert. Nah, ini. Apa tuh? Kalau Kang Gilang, Kang Arya, gimana ya? Asing nggak ngelihat gimana penampakan makanannya nih? Kue Warna cucur? hijau Iya, kue hijau. cubit. Oh enggak. Ah, benar. Surabi. Nah, benar. Oke, Nah, oke. Apa Gimana nih? tuh? Kalau misalnya di Bali emang namanya Surabi juga atau ada Ada nama bahasa lainnya? lain. Heeh. Nggak, nah kalau di Bali namanya itu laklak. Oke, laklak. Ya, jadi si laklak ini memang mirip sama surabi, cuman ukurannya lebih kecil bisa dilihat. Jadi si laklak ini ukurannya sama, Kang. Semua rata-rata yang jual itu kayak gini, kecil-kecil gitu. Dan umumnya oke. warnanya hijau. Kalau nggak, kalau si surabi kan kayak banyak banget rasa karena Iya, mereka betul. sering surabi duren, opor Iya, maltin dan betul. teman-temannya. Kalau laklak rasanya kayak gimana? Nah, laklak ini tuh jadi dari tepung beras. Nah, adonannya itu dari tepung beras. Terus warna hijaunya itu dari pewarna makanan asli, yaitu daun suji. Oh, oke. Itu Tahu lah. Kang. Jadi kan Nanti doa. kayak Hmm. jadi kan kayak agak plain gitu ya rasanya kalau didengar tadi asalnya itu dari mana gitu. Kok asal bahannya tuh kayak gimana? Oke. Cuman di sini itu biar nggak hambar. Jadi cara penyajiannya itu dikasih ini nih, Kang. Apa tuh kalau boleh tahu? Gula merah Oke. sama parutan kelapa. Jadi itu nanti ditaburin gitu di atasnya. Oh, berarti kayak kue lupis ya kalau misalnya itu. Kamu tahu nggak kue lupis? Kayaknya pernah denger deh, Kang. Ya, Oh kue, iya. Ya, kue lupis tuh mirip-mirip kayak gitu. Dia ada apa? Si kelapanya, terus ada pakai gula merahnya juga. Gitu. Iya benar-benar. Ini kayak jajanan pasar gitu. Iya, Kang, betul, jadinya. betul. Berarti itu tuh makanan penutup ya, kalau misalnya boleh. Iya. Ya, betul. Oke. Karena kita sudah membahas ini ya makanan-makanannya, dan mungkin apakah ada lagi gitu makanannya? Udah, Kang, nanti akan di sana ngiler. Oke, emang pasti ngiler sih dari awal. Cukup ya. Tadi udah 4 dari Betul. mulai kayak makanan pembuka tadi apa bulung itu. Kayak itu cocok buat makanan pembuka Iya, tuh. betul. Terus udah ada nasi campur. Betul. Ditambah tadi ada rujak juga Betul. kan. Terus ini terakhir ada laklak ya. Kayak ada cukup itu lengkap, Cukup, udah ngiler betul. saya ini dari tadi udah Udah lapar. Keroncongan nih haus. ternyata. Iya, betul. Gimana? Kayak cukup sih dengan Oke. nanya sih ya. Takutnya juga kalau misalkan terlalu banyak makanan yang dibawa nanti saya minta Rania untuk ngegojekin Betul. makanan dari Bali ke Bandung Betul. dan Jatinangor. Gimana tuh? Kayaknya kan nggak bisa ya kalau kayak gitu ya. Oke. Betul. Mungkin tadi apa? Apa tuh? Dari program manajer bilang katanya Rania tuh lagi ada latihan basket, benar atau bukan? Benar banget, Kang. Oke. Kalau misalnya boleh tahu nih, tadi kan tiba-tiba ada callingan dari manajer ya. Kalau misalnya Rania harus latihan basket, mungkin bisa dikasih tahu nih, apakah emang Rania itu seorang atlet atau emang cuman mengikuti apa ya? Hanya untuk iseng-iseng doang gitu sebagai pemain basket. Kalau misalnya Rani berita, nah Rani dulu awalnya tuh iseng-iseng doang, cuman seiring jalannya waktu kayak sering ke lapangan gitu jadi kayak pengen kayak mereka, kayak bisa gitu, bukan yang asal-asal gitu. Oke, berarti sekarang bisa dibilang atlet basket. Betul. Kita punya. Ya, Teh Rania tuh udah masuk Unpad, masuk Betul. teknologi pangan. Betul. Tadi udah ngejelasin makanan-makanan Bali pakai bahasa-bahasa kayak pewarna makanan alami dan segala macamnya. betul. Udah pinter banget, terus ditambah atlet juga gitu ya. Betul. Buat teman-teman pendengar Active On Air atau penonton video podcast ini, mungkin kalau misalnya pengen ngekepoin lebih lanjut nih soal Rania, boleh dicek aja Instagramnya di mana? Ya. @rania.kalista Rania. Oke. Kalista. Pakai C. Tapi karena Rania adalah anak magang Senbora. Betul. Sebelum kalian genit ke Rania, Tolong nih kita berdua nanti bakal ada di sini ya, si tolong. nama-namanya. Tolong. tolong langkahi kami dulu ya. Betul. Oke.
Thank you banget nih buat Rania dari Bali. Kalau misalnya tadi ada salah-salah kata dari Rania soal penjelasan makanan Balinya, tolong dimaafkan. Betul. Atau mungkin bisa mengisi di kolom komentar ya kalau gitu bisa ya. ada yang salah. Pun kalau misalnya kalian punya rekomendasi makanan Bali lagi selain tadi yang udah disebutin sama Rania, boleh langsung chat aja di kolom komentar, langsung dikirim aja biar pendengar kita tuh tahu nih makanan dari Bali itu apa aja. Betul Bang. Dan pastinya enak. Betul. Oke, sekali lagi thank you buat Rania karena udah mau join bareng kita, udah ngebawain banyak makanan juga. Tolong dihabiskan makanannya. Ya, betul. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, tolong jangan food waste ya. Ingat. Benar. Oke, sekali lagi thank you buat Rania. Dadah. Dadah semuanya, suksama. Oke, sukses semua. Oke, back again with us. Yo. Ini kita posisinya agak beda lagi ya. Tadi kalau misalnya awal-awal gua di situ, Arya di sini. Betul. Kita sama Alam, gua sama Arya di sini. Kita sama Rania, gua di situ lagi. Aku sini. Sekarang kita lagi. Kita bertukar kembali. Kenapa tuh Oke, alasannya? gimana nih? Mungkin karena tadi kita sudah banyak sekali interaksi dengan orang-orang yang lain. Mungkin kita akan masuk ke sesi terakhiran lah nih. Closing. Saya kayaknya kalau misalnya kita ngebahas closing, gue sekarang pengen ngomong dulu. Gimana? Terima kasih buat semua pendengar podcast Intertalan juga, terutama podcast Active On Air selama ini. Betul. Kayak sering banget kita bilang di opening kalau Active On Air adalah podcast yang diinisiasi oleh Departemen Seni Budaya dan Olahraga BMKM Aktif Kabinet Suara Karya. Kayak kalau misalnya gue kenalan tuh kadang-kadang gue kurang lengkap gitu kenalannya. Karena kalau misal kenalan selalu sendiri ya biasanya kan. Izinkan saya perkenalkan diri saya lagi. Saya Gilang Surya Mahardika, Wakil Kepala Departemen Senbora BMKM Aktif Kabinet Suara Karya tahun ini. Kayak kalau misalnya kita ngebahas closing, ini akan jadi episode terakhir dari Active On Air tahun ini. Tapi tenang, akan ada kemungkinan besar Active On Air akan selalu dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Pun kalau misalnya emang kalian pengen ngasih bahasan atau ngasih topik baru untuk Active On Air, boleh langsung ditulis aja di description down below. Jadi nanti tahun depan kalau kita bikin lagi, kita bisa. Betul. Atau bisa langsung DM ke IG-nya intertalent.id. Oke, kan kalau misalnya nggak bosan-bosan kita ngingetin kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut soal BMKM Aktif dan juga konten-konten yang dibuat sama Departemen Senbora, terutama langsung aja kepoin di Instagram @intertalent.id dan juga @Instagram BMAktif4. Betul. Nah, kayak yang tadi sempat gue bilang, orang adalah wakil kepala departemen. Betul. Kalau misalnya mana adalah staff, berarti ada satu komponen lagi nih yang hilang. Betul, komponen tertinggi dari Senbora. Komponen yang membuat saya pusing selama ini. Betul. Manusia yang yang memimpin kita semua selama ini dari awal kepengurusan sampai akhirnya kita sampai di episode terakhir Active On Air. Betul. Pun kalau misalnya kita udah upload video ini, sebentar lagi kita akan berganti kepengurusan. Langsung aja, the one and only Kepala Departemen Senbora, Dewi Gasani. Applause semuanya. Emang gak heboh kalau misalnya Dewi yang masuk? Iya, gak usah. Emang selalu gue kalau misalnya Dewi. Takut banget loh. Oke, mungkin langsung aja diperkenalkan. Oke. Ibu Dewi. Ya, silakan. Ya, boleh. Hai, annyeong. Wes. Bener loh. Oke. Kenalin, aku Dewi Gasani. Di sini aku sebagai kepala departemen dari Seni Budaya dan Olahraga. Wes. Ya mungkin teman-teman sekalian bisa ngeliat ya sumber pusingan saya. Bentukannya seperti ini. Tiap hari, kalau misalkan kalian pengen tahu, gue tuh tiap hari tuh hampir denger hal-hal berbau Korea, dialek bahasa Korea yang gue tuh gak tahu sama sekali gitu loh. Betul. Awalnya kita mau ngebahas BTS gak sih? Gue tuh Hanya untuk seorang Dewi Gasani kita mau ngebahas BTS. Betul. I'm an ARMY. Love you BTS. If you watch this podcast, I love you so much. Mungkin karena ini adalah Active On Air yang terakhir, gue mau ngasih waktu dan tempat untuk penanggung jawab atau mungkin bisa kita sebut sebagai ketua pelaksana dari Active On Air itu sendiri. Betul. Silakan ditutup acara Anda. Oke, terima kasih kepada seluruh pendengar setia ya, seperti yang sudah disebut-sebut oleh Gilang Surya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Active On Air. Dari awal kita bikin sampai saat ini adalah podcast terakhir yang akan dibuat dengan tampilan yang sangat berbeda karena ini adalah podcast terakhir.
agak sedih ya harus berpisah dengan Betul. Gua cut dulu closing lu. Kalau misalkan lu mau ngasih kesan pesan selama lu bikin FT Online ini kira-kira apa aja? Oke, coba kesan ya. Dari awalnya seorang Arya yang tidak banyak ngomong ya dan takut harus ngomong di depan banyak orang, disinilah saya merubah diri saya menjadi orang yang berani ngobrol di depan banyak orang. Seperti inilah, karena itulah fungsi dari seni budaya olahraga guys, Departemen Senbora untuk mengembangkan bakat-bakat dari Kema FT. Betul. Wes. Mungkin dari Tar, sebelum gue lanjut, gue memberikan waktu lu untuk melanjutin closingan ini, gue juga pengen ngasih pesan. Boleh. Mungkin dari ibu kita tercinta Betul. aja, Dewi Gasani. Kesan-pesan buat FT On Air apa aja? Oke, kesan pesan untuk FT On Air ya. Jujur such an honor banget nih ya. Wes. Untuk bisa membuat program kerja ini yang bisa maksudnya mengembangkan minat dan bakat Kema FT khususnya di bidang public speaking juga ya. Maksudnya kita ngasih mereka platform untuk ngomongin hal-hal yang lagi rame, terus maksudnya kita juga memberikan mereka kesempatan untuk belajar gitu kan. Terus maksudnya aku juga sebagai kepala departemen seneng banget Arya tadi bilang juga dia jadi lebih berani untuk berbicara gitu kan. Maksudnya seneng lah gitu, ada impactnya, dan seneng juga kalau misalnya para pendengar dari FT On Air ini benar-benar merasa terhibur gitu dengan konten-konten FT On Air ini gitu kan. Nah, pokoknya semoga kedepannya FT On Air ini bisa lebih mewadahi minat dan bakat Kema FT, terus bisa membuat podcast yang lebih seru-seru lagi, dan siapa tahu bisa menghadirkan pembicara yang keren, yang wes banget gitu kan ya. Jadi yang misalnya siapa tahu bisa ngundang Marlo, kan kita nggak tahu ya, kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu kita bisa ngundang BTS, bahkan kita nggak ada yang tahu. Oke? BTS, if you watch this, I love you. Wah, berakhir. Oke, tadi dari Teh Dewi sudah, mungkin dari Gilang Surya boleh? Wes. Oke, kita mau cerita sedikit nih. Kita ada flashback dikit lagi soal gimana caranya sampai akhirnya FT On Air bisa jadi proker Senbora gitu tahun ini. Betul. Dulu gue sama Dewi tuh pengen banget ada satu tempat atau satu wadah buat teman-teman Kema FT pun bisa ngebahas apa aja gitu. Kayak misalkan kalau kita nge-recall dari pembahasan FT On Air, kita tiba-tiba ngebahas zodiak, kita tiba-tiba ngebahas film, kita ngebahas soal PON, dan juga bahkan kita ngebahas soal horor juga sempet gitu ya. Sempet sekilas Itu juga ngebahas. Jadi gue tuh pengen banget si On Air ini tuh bener-bener bisa jadi tempat untuk ngebahas apapun gitu. Kan awal ya gue sama Dewi akhirnya memilih Arya sebagai ketua pelaksana FT On Air ini. Mungkin emang tadi Arya sempat ngomong kalau dia tuh bukan tipikal yang banyak omong dan berani untuk ngomong depan orang. Gitu ya. Tapi ada satu hal yang gue lihat dari Dewi. Gue dari Arya gitu, gue sama dia tuh ngeliat ada satu hal yang misalnya kayak secara guyonan, secara referensi dan segala macam itu masuk banget sama gue sama Dewi pun. Menurut kita kayak ini orang tuh cocok banget nih buat ngebawain si FT On Air. Dan terbukti FT On Air sampai sini teman-teman dengan banyak views di Spotify, dan juga kita udah ngadain live Instagram juga beberapa kali gitu kan. Satu hal mungkin gue mau ngasih satu ucapan terima kasih terkhususnya untuk ketua pelaksana FT On Air. Terima kasih sudah membawa program ini, gue dan Dewi bangga sama. Ya, intinya west banget lah. Ya kan, takut banget loh. Oke. Sudah puji-puji seharusnya editin cepat ini. Oke. Jangan lupa diedit ya, soalnya nanti kalau nggak edit jadi nggak west gitu. Oke, baik. Pokoknya terima kasih semua kepada orang-orang yang sudah membantu proker dari FT On Air ya. Dari beberapa episode ke belakang ada dari Kema yang ikut membantu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah membantu. Mungkin ini saatnya kita menutup. Ya tidak ada kata-kata lagi yang bisa saya ucapkan. Sedih banget loh. Oke. Sedih banget loh. Kita tutup saja sampai di sini podcast yang sekarang. See you next time.